teman-teman, selamat datang di video edukasi hari ini. Bahas apa ya kira-kira aku hari ini? Ada yang lupa? Oke. Untuk hari ini aku akan membahas tentang 4 edukasi konsep kewirausahaan di bidang teknik informatika. Yang pertama, apa ya? Entrepreneurship, technologypreneurship, sociopreneurship, dan ecopreneurship. Kira-kira familiar nggak ya kalian terhadap itu semua? Sedikit ya? Oke. Simak video ini, nanti kamu bakal tahu bagaimana sih maksud dari 4 konsep tersebut. Simak yuk. Baik, kita mulai dengan entrepreneurship. Apa sih entrepreneurship itu? Ada yang tahu? Entrepreneurship itu di dalam suatu organisasi, artinya seorang pegawai dalam perusahaan bertindak seperti kewirausaha yang menciptakan inovasi dari dalam. Nah, misalkan di perusahaan IT nih, kamu mungkin bekerja sebagai pengembang software, tapi kamu bisa menciptakan solusi baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Betul, sebagai contoh, Google mendorong karyawannya untuk mengembangkan proyek-proyek baru dalam perusahaan seperti lahirnya Gmail. Gmail itu berfungsi untuk menotifikasikan pesan mengirim sesama percakapan dengan waktu yang sangat singkat dan tidak merepotkan gitu. Meribetkan dengan tampilan visualnya dan sangat sederhana banget gitu. Dan Gmail bisa menotifikasikan kepada kita pesan-pesan penting nih. Di situ kan ada beberapa fitur ya, kayak spam, chat, notifikasi yang penting bagi kita gitu. Nah, yang kedua itu adalah technopreneurship, di mana kewirausahaan yang berbasis pada teknologi. Seorang pengusaha itu menciptakan solusi teknologi untuk memecahkan sebuah masalah. Banyak loh di dunia startup di IT itu adalah technopreneurship sebenarnya, seperti aplikasi ride hailing atau platform e-commerce. Jadi technopreneurship ini lebih mengembangkan di bidang teknik informatika, bisa membuat aplikasi kesehatan berbasis IoT untuk memantau pasien seperti yang gini, untuk memantau sebuah pasien. Nah, sebuah pasien itu gini maksudnya, ada pasien nih rawat jalan gitu, kita kan nggak harus selalu memantau dia setiap saat kan. Nah, kita hanya perlu untuk mengingatkan pasien ini menggunakan sebuah aplikasi yang kita kembangkan melalui, dan di situ terdapat IoT gitu untuk mengingatkan hari jam segini waktunya minum obat ini, jam segini minum obat ini, jam segini minum air putih yang banyak, istirahat berapa jam gitu, semisal, agar kesehatannya itu membaik gitu. Dan kalau yang ketiga ini, sociopreneurship adalah kewirausahaan yang berfokus pada dampak sosial. Di sini teknologi digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Contohnya seperti kesenjangan pendidikan atau kemiskinan. Di bidang teknik informatika adalah platform pembelajaran online secara gratis untuk komunitas yang kurang mampu. Nah, contohnya seperti itu. Semisal, waduh, kok di platform ini bayar ya? Kita coba cari di berbagai sumber. Ada yang gratis. Nah, salah satu sumbernya itu ada banget yang gratis untuk mengembangkan suatu ide inovatif dalam diri kita untuk mengembangkan sebuah teknik atau socialpreneurship kita gitu. Nah, tepat banget.
Keuntungan tidak selalu menjadi prioritas utama, tapi dampak sosial yang besar adalah fokusnya untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, yang terakhir itu adalah ecopreneurship, di mana kewirausahaan yang berfokus pada lingkungan. Di dunia IT, hal ini bisa berarti menciptakan solusi teknologi yang ramah lingkungan, misalkan menciptakan pusat data yang hemat energi dan memanfaatkan energi terbaru untuk server. Benar sekali, dalam entrepreneurship selain menghasilkan keuntungan, kita juga harus memikirkan dampak terhadap alam loh. Agar berjalannya ecopreneurship ini bisa diterima. Yang terakhir ini adalah ecopreneurship, di mana kewirausahaan ini berfokus pada suatu lingkungan di dunia IT. Loh, kok di lingkungan juga ya ternyata? Iya dong, di lingkungan kita bisa menciptakan solusi teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya nih, menciptakan pusat data yang hemat energi atau memanfaatkan energi terbarukan untuk server. Nah, dalam ecopreneurship, selain kita menghasilkan keuntungan, kita juga harus memikirkan dampak baik dan buruknya bagi alam gitu, agar berjalan sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan harapan kita untuk kedepannya gitu. Nah, buat kalian nih, aku udah ngasih gambaran ya. Sekarang bagaimana aplikasi keempat konsep ini di teknik informatika menurut kalian? Benar sekali. Bahkan kita bisa kombinasi lebih dari satu konsep loh. Semisal, membuat teknologi ramah lingkungan untuk pendidikan yang menggabungkan sociopreneurship dan ecopreneurship menjadi satu. Kita bisa banget untuk membantu mengembangkan teknologi lingkungan dan pendidikan gitu contohnya. Contohnya nih, ketika membuat teknologi ramah lingkungan untuk pendidikan, misalkan kita membuat suatu pot. Nah, pot itu transparan. Kita isi tanaman wortel. Kita melihat bagaimana pengembangan dari akar wortel menjadi wortel yang baru gitu. Wortel kan gak ada bijinya ya. Kita kan memanfaatkan di akar yang di atasnya wortel yang lama kan. Nah, itu bagaimana tumbuhnya wortel itu dari sistem seperti itu gitu. Jadi kita bisa menggunakan konsep sociopreneurship dan ecopreneurship menjadi satu loh, dan itu berdampak positif banget bagi dunia pendidikan dan masyarakat untuk belajar tentang tanaman. Keempat konsep kewirausahaan tersebut yang bisa kalian terapkan dalam dunia teknik informatika. Dengan pemahaman ini, kita hanya bisa menciptakan inovasi, tapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Selamat berinovasi bagi kalian, dan jangan pernah memikirkan, bisa nggak ya, kayak ragu-ragu gitu. Tunjukkan inovasi kalian itu bahwa bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia manapun, dan itu harus berdampak positif bagi lingkungan juga gitu. Tidak ada batas bersama teknik informatika loh di ITSK Supraon. Ayo bergabung dan ciptakan solusi di masa depan. See you.